Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Akbar dengan NPM 2151050274. Saya di sini selaku moderator untuk membimbing bujana presentasi. Dan kedua rekan saya yang bernama Ichen Kelintinas dengan NPM 2151030113 dan Nadia Oktaviani dengan NPM 2151030066. Baik, materi yang akan saya bawakan tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Materi yang pertama akan dibawakan dengan saya sendiri, dan materi yang kedua dan ketiga dibacakan oleh Nadia Oktaviani, dan materi terakhir sekalian penutup dibacakan oleh saudari Ichen Kelintinas. Masuk ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, pendirian dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abu Abbas Ash-Shafah dan sekaligus sebagai khalifah pertama kekuasaan Bani Abbas melewati rentang waktu yang sangat panjang, yaitu 5 abad dimulai dari tahun 1302 sampai 650 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah di kalangan orang Syiah dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Ia telah dibai'ah oleh orang-orang Syiah sebagai imam. Tujuan utama dari perjuangan Muhammad bin Ali untuk merebut kekuasaan dan jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah, karena menurut keyakinan orang Syiah keturunan Bani Umayyah tidak berhak menjadi imam atau khalifah. Pada awalnya, golongan ini memakai nama Bani Hashim, belum menonjolkan nama Syiah atau Bani Abbas. Tujuan adalah untuk mencari dukungan masyarakat Bani Hashim yang bergabung dalam gerakan ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Selanjutnya, pendirian dinasti Abbasiyah. Pada tahun 1300 Hijriah atau 750 Masehi, Abu Abbas Abdul bin Muhammad diangkat dan dibaiat menjadi khalifah setelah pasukan yang dipimpin oleh Abdul bin Ali berhasil mengalahkan pasukan Marwan bin Muhammad. Setelah Abu Abbas resmi menjadi khalifah, ia tidak lagi mengambil Damaskus sebagai pusat pemerintahan, tetapi ia memilih Kufah sebagai pusat pemerintahannya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, para pendukung Bani Umayyah masih banyak yang tinggal di Damaskus. Yang kedua, kota Kufah jauh dari Persia, walaupun orang-orang Persia merupakan tulang punggung Bani Abbas dan dalam menggulingkan Bani Umayyah. Yang ketiga, kota Damaskus terlalu dekat dengan wilayah kerajaan Bizantium yang merupakan ancaman bagi pemerintahannya. Akan tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi dibangun kota Baghdad sebagai ibu kota dinasti Bani Abbas yang baru. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Nadia Oktaviani. Padanya kami persilakan. Selanjutnya yaitu pola pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah. Selama dinasti Bani Abbasiyah berdiri, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan juga budaya. Berdasarkan pola pemerintahan itu, para sejarawan biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah pada 4 periode. Periode yang pertama yaitu periode Abbasiyah 1 tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Masa ini diawali sejak Abu Abbas menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Wasiq. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah.
Hal ini disebabkan karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Pada masa ini ada 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Mereka adalah Khalifah Abu Abbas As-Soffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mum, Ibrahim, Al-Mu'tasim, dan juga Al-Wasik. Periode yang kedua yaitu masa Abbasiyah II, tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buwaihiyah bangkit memerintah. Sepeninggal Al-Wasik, Al-Mutawakkil naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Al-Mutawakkil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki berhasil mengontrol pemerintahan. Ada 4 khalifah yang dianggap hanya sebagai simbol pemerintahan daripada pemerintahan yang efektif. Keempat pemerintahan itu adalah Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, dan Al-Muhtadi. Masa pemerintahan ini dinamakan masa disintegrasi dan akhirnya menjalar ke seluruh wilayah. Sehingga banyak wilayah yang memisahkan diri dari wilayah Bani Abbas dan menjadi wilayah merdeka seperti Spanyol, Persia, dan juga Afrika Utara. Periode yang ketiga yaitu masa Abbasiyah III, tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buwaihiyah, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi sampai dengan Khalifah Al-Qaim. Kekuasaan Buwaihiyah sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu, Persia Timur, Transosania, dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian, sejak tahun 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kekhalifahan Baghdad jatuh sepenuhnya pada suku bangsa Turki. Untuk keselamatan khalifah, meminta bantuan kepada Bani Buwaihiyah. Dinasti Buwaihiyah cukup kuat dan berkuasa karena mereka masih menguasai Baghdad yang merupakan pusat dunia Islam dan menjadi kediaman khalifah. Pada akhir abad ke-10, kedaulatan Bani Abbasiyah telah begitu lemah sehingga tidak memiliki kekuasaan di luar kota Baghdad. Kekuasaan Bani Abbasiyah berhasil dipecah menjadi dinasti Buwaihiyah di Persia pada tahun 932 sampai 1055 Masehi, dinasti Samaniyah di Khurasan, dinasti Hamdaniyah di Suriah, dinasti Umayyah di Spanyol, dan juga dinasti Fatimiyah di Mesir, serta dinasti Ghaznawi di Afghanistan. Periode yang keempat yaitu masa Abbasiyah IV pada tahun 447 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Masa ini ditandai ketika kaum Seljuk menguasai dan mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa selanjutnya yaitu ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah, meliputi wilayah yang telah dikuasai Bani Umayyah, antara lain Hijaz, Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Irak, Iran atau Persia, Jordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, Pakistan, dan juga meluas sampai ke Turki, Cina, dan India. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintah pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kappadokia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Ke utara, bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Di pihak lain, dia berdamai dengan Kaisar Konstantin V dan selama gencatan senjata, Bizantium membayar upeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki Khazar di Kaukasus, Dailami di Laut Kaspia, Turki di bagian lain Oxus, dan juga India.
Di peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada zaman ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan, yaitu melalui upaya penterjemahan karya-karya terdahulu dan juga melakukan riset tersendiri yang dilakukan oleh para ahli. Kebangkitan ilmiah pada zaman ini terbagi di dalam 3 lapangan, yaitu kegiatan menyusun buku-buku ilmiah, mengatur ilmu-ilmu Islam, dan penerjemahan dari bahasa asing. Setelah mencapai kemenangan di medan perang, tokoh-tokoh tentara membukakan jalan kepada anggota-anggota pemerintahan, keuangan, undang-undang, dan berbagai ilmu pengetahuan untuk bergiat di lapangan masing-masing. Dengan demikian, muncullah pada zaman itu sekelompok penyair-penyair handalan, filosof-filosof, ahli-ahli sejarah, ahli-ahli ilmu hisab, tokoh-tokoh agama, dan pujangga-pujangga yang memperkaya perbendaharaan bahasa Arab. Adapun bentuk-bentuk peradaban Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. A. Kota-kota pusat peradaban. Di antara kota pusat peradaban pada masa dinasti Abbasiyah adalah Baghdad dan Samarra. Baghdad merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775 Masehi pada tahun 792 Masehi. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan. Ke kota inilah para ahli ilmu pengetahuan datang beramai-ramai untuk belajar. Sedangkan kota Samarra terletak di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak 60 km dari kota Baghdad. Di dalamnya terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. B. Bidang pemerintahan. Pada masa Abbasiyah 750 sampai 847 Masehi, kekuasaan khalifah sebagai kepala negara sangat terasa sekali, dan benar seorang khalifah adalah penguasa tertinggi dan mengatur segala urusan negara. Sedang masa Abbasiyah II 847 sampai 900 Sedang masa Abbasiyah II 847 sampai 946 Masehi, kekuasaan khalifah sedikit menurun sebab wazir perdana menteri telah mulai memiliki andil dalam urusan negara, dan masa Abbasiyah III 946 sampai 1055 Masehi dan 1055 sampai 1258 Masehi. Khalifah menjadi boneka saja karena para gubernur di daerah-daerah telah menempatkan diri mereka sebagai penguasa kecil yang berkuasa penuh. Dengan demikian, pemerintah pusat tidak ada apa-apanya lagi. Dalam pembagian wilayah provinsi, pemerintahan Bani Abbasiyah menanamkannya dengan imaraat. Gubernurnya bergelar amir atau hakim. Imaraat saat itu ada 3 macam, yaitu Imaraat al-Istifa, al-Amarah, Imaraat al-Istifa, al-Amarah, al-Hasah, dan Imaraat al-Istilau. Kepada wilayah atau imaraat ini diberi hak otonomi terbatas, sedangkan desa atau Al-Quran dengan kepala desanya Asyaikh al-Qaryah diberi otonomi penuh. Selain itu, dinasti Abbasiyah juga telah membentuk angkatan perang yang kuat di bawah panglima, sehingga khalifah tidak turun langsung dalam menangani tentara. Khalifah juga membentuk Baitul Mal atau Departemen Keuangan untuk mengatur keuangan negara khususnya. Di samping itu juga khalifah membentuk Badan Peradilan guna membantu khalifah dalam urusan hukum. C. Bangunan tempat peribadatan dan pendidikan. Di antara bentuk bangunan yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan adalah madrasah. Madrasah yang terkenal saat itu adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan di Baghdad, Isfahan, Nisabur, Basrah, Tabaristan, Hara, dan Mosul oleh Nizam al-Mulk, seorang perdana menteri pada tahun 456 sampai 486 Hijriah.
Selain madrasah, terdapat juga kutab sebagai lembaga pendidikan dasar dan menengah, majelis muhadharoh sebagai tempat pertemuan dan diskusi para ilmuwan, serta Darul Hikmah sebagai perpustakaan. Di samping itu, terdapat juga bangunan berupa tempat-tempat peribadatan, seperti masjid. Masjid saat itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, sholat, tetapi juga sebagai tempat pendidikan tingkat tinggi dan terkhusus. Di antara masjid-masjid tersebut adalah Masjid Cordova, Ibnu Taulun, Al-Azhar, dan lain sebagainya. D. Bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah terdiri dari ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli terdiri dari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu bahasa. Adapun ilmu akli seperti ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu kimia, ilmu pasti, logika, filsafat, dan geografi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.